Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini menjadi alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini boleh ada karena pemberian Tuhan semata. Bukan kita yang menciptakannya, dan kita tidak bisa mendapatkannya dimanapun. Maka biarlah hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapa, inilah kami, orang-orang yang harusnya terus bersyukur untuk kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami bawa doa syukur kami kepadamu, seraya memohon pimpinan Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Seorang bernama Ragnar Arlander, seorang penulis, menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Rainier bersama beberapa kawannya. Ketika sampai di sebuah dataran tinggi, rombongan itu memutuskan untuk berhenti mendaki. Hanya Arlander yang terus mendaki untuk mencari seorang yang telah berjalan mendahuluinya. Akhirnya ia menemukan orang itu sedang beristirahat, memandangi gletser yang indah. Pria itu cukup bersiap untuk kembali. Namun ketika dilihatnya Arlander mendekat, ia melompat bangun dan berseru, "Karena engkau sudah di sini, ayo kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi." Pengalaman itu membuat saya berpikir tentang berbagai peristiwa yang dikisahkan dalam Kisah Rasul 28. Dalam perjalanannya menuju Roma, Paulus bertemu dengan beberapa orang percaya. Dan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara-saudara, tidak ada pujian yang lebih baik bagi kita selain ucapan. Berbicara dengan Anda telah mendorong saya untuk melanjutkan perjalanan iman saya. Itulah mungkin kata-kata yang bisa kita ucapkan atau yang belum terucapkan ketika kita menyadari ada begitu banyak orang yang bisa membuat kita terus melangkah karena kita dikuatkan oleh mereka. Dunia ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bermasalah dan yang putus asa dan di dalam pergumulan. Perjuangan yang melelahkan membuat mereka hampir menyerah. Mereka tidak mau melanjutkan perjalanan hidup. Mereka terjebak di dalam keputusasaan. Mereka seolah-olah ada dalam lorong kegelapan. Ketika mereka melihat Anda, saya, dan saudara, dampak apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Apakah kita mengilhami mereka untuk melakukan pelayanan yang lebih mulia? Atau mereka terus bisa bangkit dari keterpurukan? Mereka bisa disemangati untuk bisa terus maju? Ataukah malah justru kehadiran kita malah melemahkan mereka? Mari kita memberi pengaruh buat orang lain sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh semangat dan berkata, "Saya ingin naik ke tempat yang lebih tinggi lagi." Kehadiran Bapak, Ibu, dan saya biarlah boleh menjadi penyemangat, karena kita boleh hadir sebagai orang-orang yang memberi influence, yang memberi pengaruh positif bagi orang lain, khususnya mereka yang tidak lagi berani untuk menapaki kehidupan, apalagi untuk menjalani ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ada seorang bernama Richard D. Hunt berkata, semangat manusia membumbung tinggi penuh harapan saat diangkat dengan kata-kata yang bisa membesarkan hati. Bagian kita mungkin kecil,
Tapi barangkali ketika kita bisa membesarkan hati orang lain, itu cukup bagi mereka untuk bisa bangkit dan menapaki terus jalan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin.